Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Marta Putri dengan NIM 151151960 kelas A Transportasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang melakukan bongkar muat barang berbahaya dan beracun. Halo, tahukah kamu apakah bongkar muat itu? Bongkar muat adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses forwarding pengiriman barang. Pembongkaran merupakan suatu pemindahan satu tempat ke tempat lain, dan bisa juga dikatakan suatu pembongkaran barang dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke gudang, atau sebaliknya dari gudang ke gudang atau dari gudang ke dermaga, baru diangkut ke kapal. Yang dimaksud kegiatan bongkar muat adalah proses pemindahan barang dari gudang menaikkan lalu menumpukannya di atas kapal. Dan kegiatan bongkar adalah proses menurunkan barang dari kapal ke gudang. Lalu, apakah barang berbahaya dan beracun itu? Menurut Rusman 2019, bahan berbahaya dan beracun dangerous good merupakan suatu benda yang berbentuk padat, gas atau cair yang dapat berpotensi dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan harta benda serta keselamatan transportasi maupun penyimpanan. Barang berbahaya dapat diklasifikasikan sebagai spesies kimia yang termasuk dalam oksidator atau peroksida organik, bahan radioaktif yang menimbulkan radiasi, barang atau bahan yang mudah terbakar dan meledak, beracun, spesies kimia yang termasuk oksidator ataupun peroksida organik, serta bersifat korosif yang dapat membuat dan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan berbahaya bagi lingkungan. Maka dari itu, keselamatan yang digunakan untuk produk-produk barang berbahaya dan beracun tersebut diatur dalam International Maritime Dangerous Good (IMDG) Code. Berbahaya diklasifikasikan kelas-kelas sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas 1, bahan atau barang produk explosives. Bahan produk adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campuran, dan bahan-bahan tersebut yang dapat dengan sendirinya mengalami reaksi kimia dan menghasilkan gas pada temperatur dan tekanan tertentu yang dengan cepat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Contoh kelas 1, eksplosif adalah petasan kembang api dan peluru. Selanjutnya ada kelas kedua, gas. Gas yang dimanfaatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan gases compressed liquid or dissolved under pressure. Bahan-bahan yang termasuk di dalam kelompok ini adalah gas mangkat, gas cair, gas dalam larutan, gas cair yang dibekukan, campuran satu atau lebih gas dengan satu atau lebih uap bahan kelas lainnya. Barang yang diisi gas, tellurium, hava, dan aerosol. Selanjutnya ada kelas ketiga. Kelas ketiga ini adalah cairan mudah menyala atau terbakar, flammable liquid. Cairan mudah menyala adalah cairan atau campuran dan atau cairan mengandung larutan padat, larutan jenuh misalnya cat, vernis, dempul, dan sebagainya. Akan tetapi tidak mencakup zat yang karena bahannya dimasukkan ke dalam kelas lain. Contoh bahan atau barang kelas 3 flammable liquid adalah bensin, minyak tanah, kerosin, dan diesel. Selanjutnya ada kelas keempat, bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar, flammable solid. Bahan atau barang yang digolongkan pada kelompok ini mempunyai sifat umum yang peka terhadap pemanasan secara spontan atau secara spontan terbakar. Bahan-bahan ini terdiri dari bahan pyroponik dan bahan atau barang yang dapat menjadi panas dengan sendirinya. Contohnya adalah karbit. Di kelas kelima ini ada bahan atau barang peroksida karat. Bahan atau barang pengoksidir mempunyai sifat mengeluarkan oksigen dan bila ikut terbakar akan memperbesar kejadian kebakaran. Sedangkan peroksida organik adalah bahan atau barang yang mudah busuk karena pengaruh eksotermik. Kelas 6, bahan beracun dan berbahaya yang mudah menular, toxic infectious substance, dapat mengakibatkan kematian atau kerusakan kesehatan manusia apabila terteran, terhirup, atau terkena kulit. Kelas 7, bahan dan barang radioaktif. Radioactive materials adalah barang yang dalam jumlah kecil maupun besar yang bersifat sangat berbahaya karena dapat menimbulkan bahaya radiasi yang tidak kelihatan dan dapat merusak pori-pori. Kelas 8, bahan dan barang perusak corrosives. Bahan atau barang berbentuk padat atau cair yang secara umum dapat merusak jaringan sel kebocoran. Bahan atau barang ini dapat mengakibatkan kerusakan pada barang atau bahan lainnya. Selanjutnya kelas 9, bahan atau barang berbahaya jenis lainnya. Miscellaneous danger substance. Kelas ini adalah bahan atau barang yang tidak termasuk di dalam kelas 1
sampai dengan kelas 8. Akan tetapi, menunjukkan sifat-sifat berbahaya. Bahan atau barang yang diangkut dengan suhu sama atau lebih dari 10.000 dalam bentuk cair dan dengan suhu sama atau lebih dari 24.000 untuk barang padat dan bahan atau barang yang diangkut sesuai dengan ketentuan Aneks 3 Konvensi Marpol 73-78. Setelah kita mengetahui kelas-kelas pada bahan berbahaya dan beracun, selanjutnya ada tahapan yang dilakukan sebelum memuat suatu barang berbahaya ke dalam kapal. Tahapan yang akan dilakukan sebelum memuat suatu barang berbahaya adalah sebagai berikut. Tahapan 1. Barang berbahaya dan beracun sebelum dimasukkan ke dalam kapal, dibungkus serta disusun dengan baik. Para pengirim shipper harus memberikan informasi yang jelas kepada para petugas tentang sifat dari barang berbahaya serta bahaya apa yang akan ditimbulkan pada saat melakukan pembongkaran. Informasi yang disampaikan seperti jumlah barang yang ada dalam suatu kemasan, nama teknis yang jelas, barang yang dikemas sesuai dengan ketentuan AIMO, tiap kemasan telah diberi label sesuai dengan ketentuan AIMO itu sendiri. Tahapan yang kedua adalah melekatkan label atau merek pada setiap barang berdasarkan sifat dari tiap jenis barang berbahaya. Melekatkan label atau merek ini merupakan suatu hal yang penting dalam proses bongkar muat karena kita dapat mengetahui sifat dari setiap jenis barang tersebut sesuai dengan label yang ada. Selanjutnya ada tahap ketiga, indikasi muatan yang mengandung bahaya harus dilakukan sesuai rekomendasi dari IMO, International Maritime Organization. Klarifikasi barang atau muatan harus diberi tanda dan teknisnya yang jelas. Tanda muatan berbahaya tersebut dapat diklasifikasikan dengan nomor yang menyatakan muatannya. Tanda muatan berbahaya tersebut dapat diklasifikasikan dengan nomor yang menyatakan seperti yang pertama, barang yang berisi barang tersebut diberi tanda nama atau merek. Yang kedua, kemasan yang berisi barang berbahaya tersebut dilengkapi dengan label sendiri atau khusus yang menjelaskan sifat atau kandungan barang berbahaya tersebut. Label ditempel dengan aman pada kemasan, mudah dibaca dan dilihat dengan jelas. Sekian dan terima kasih. Itulah video animasi melakukan bongkar muat barang berbahaya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.